Dr. Nunuk Suryani, PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Tristek. Lalu kedua, Dr. Iwan Sahril, PhD, ya, tapi secara virtual, diwakili juga oleh Sesdirjennya, Pak Stanto. Kesimpulan saya, langsung kepada kesimpulan, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi penjelasan dari PLT Dirjen GTK Kemendikbud Tristek mengenai perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dan penjelasan skema seleksi GTK P3K tahun 2022 dengan bahan paparan sebagaimana terlampir. 2. Terhadap penjelasan PLT Dirjen GTK Kemendikbud Tristek RI, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Mendesak Kemendikbud Tristek RI untuk segera berkoordinasi dengan Panselnas, khususnya Kemenkeu RI dan Kemdagri RI, untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K yang bersumber dari APBN dengan skema pembayaran yang jelas. B. Mendesak Kemendikbud Tristek RI untuk menyusun peta jalan penyelesaian guru honorer, guru P3K dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Itu permintaan Pak Ferdi itu ya. C. Mendesak Kemendikbud Tristek RI untuk menyampaikan laporan secara berkala setiap 2 minggu. Jadi ada update terus selama per 2 minggu mengenai penyelesaian permasalahan hasil seleksi tahun 2021 dan perkembangan tahapan seleksi guru P3K tahun 2022. D. Mendesak pemerintah untuk mengkoordinasikan permasalahan penyelesaian guru honorer atau guru P3K untuk berada langsung di bawah koordinasi Wakil Presiden agar dapat diselesaikan secara komprehensif. E. Mendesak Panselnas melalui Kemendikbud Tristek RI untuk segera menyelesaikan permasalahan hasil seleksi tahun 2021 paling lama akhir tahun 2022 terkait hal-hal sebagai berikut. 1. Segera mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus seleksi P3K 2021 sebanyak 21.343 guru dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi, jadi SK. 2. 15.415 yang telah terbit NIP 3K guru ya maksudnya 15.415 guru yang telah terbit NIP 3K-nya namun masih menunggu pengangkatan Pemda dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi. Ini maksudnya apa nih, SK juga nih? Bukan, mendesak Panselnas untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan 15.545 guru yang telah terbit NIP 3K namun masih menunggu pengangkatan Pemda. Oke. Ketiga, menyelesaikan 5.312 guru dalam proses verval berkas untuk penerbitan NIP 3K dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi verbalnya ya. 4. Menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK, khususnya sejumlah 28.876 guru yang lulus passing grade ditempatkan karena masih belum tersedia kuota formasi atau kebutuhan bidangnya. 3. Komisi 10 DPR RI mengharapkan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 10 yang belum terjawab paling lambat 10 November 2022 termasuk disajikan flowchart atau skema penyelesaian untuk 6 bulan ke depan. Ya, untuk poin yang ke B ini juga menurut saya harus ditekankan juga. Yang poin penyelesaian guru honor P3K terutama yang swasta nih yang banyak sudah diberhentikan ini ya, bunyinya gimana nih? Saya persilakan kawan-kawan dulu untuk mengomentari. Ibu Dewi Kuryati. Belum ya? Ini saya butuh yang tadi 4. 4 coba lihat 4. Nomor berapa Bu? 4. Karena masalah di Bengkulu itu adalah sudah lulus passing grade tetapi belum punya formasi karena pemerintah daerahnya tidak mampu membayar tunjangan
Nah, itu kan juga bermasalah. Jadi harus ada solusinya. Dan mungkin bukan cuma di Bengkulu, itu dimanapun seperti itu kejadiannya. Ya, itu masuk di 2 ya kayaknya ya. Mendesak Kemendikbudristek untuk segera koordinasi dengan Panselnas, khususnya Kemenkeu RI dan Kemdagri untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K. Jadi masuknya di situ, Bu. Tambahan kan gini, Ya, ini kan ada 169.000 yang lulus tapi belum dapat formasi. Terus kemudian yang 41.892 tidak tersedia formasi. Ini juga perlu penyelesaian ini. Di situ belum masuk. di poin berapa, Pak? Belum ada poinnya itu. Yang 41.000 ya. 41.892 itu ada kebutuhan tapi tidak ada formasi. Ini Oh, yang tidak lulus ya, yang tidak lolos ya, itu ya. ya tidak lolos, ini tidak lolos padahal ada kebutuhan kan gitu. Kemudian Lolos tapi yang ada 13.000 itu nomor 4 kan. Namanya ya. Yang nomor 4 itu ada yang tersedia formasi dan 13.000-nya tidak tersedia formasi. Saya kira ini rumusannya seperti apa ini? Ini juga yang harus diselesaikan. Nah, ini kan dari P1 disuruh P2 dan ada P3. Timeline-nya itu kalau yang dibuat di laporannya Prof. Nunu ini paling akhir Desember, betul kan? Tapi saya dapat laporan dari yang bersangkutan, guru honorer, masuk sistem dia diperintahkan untuk ikut tahun depan. Ya. Nah, ini diperintah oleh sistem ketika dia daftar. Jadi timeline yang benar yang mana? Ya, sih. Jadi yang ini yang tidak tersedia formasi ya, 41.000 ya. Coba silakan ditambahkan itu, di mana itu? Saya daftar juga koreksi Pak Dede. Yang 24 24876 Bukan yang 24876. Ini yang 41.000 kan, Pak? Ya, Yang- itu 41.000 perlu koordinasi dengan Pemda Iya, betul. untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Ini itu 41.000. Kemudian dari 24.000 yang sudah ditulis di poin 4 itu, yang 11.000 sekian terbuka formasi mapel jabatan lain. Artinya harus berpindah mapel. Ya, pindah mapel dengan catatan dia harus punya. Nah, Sebetulnya ini. linear itu agak menyesatkan itu kalau. Karena Prof, masalahnya slotnya yang penting. sebelah sini bukan berpindah mapel belajar baru, tapi yang linear dengan ijazahnya. Seperti saya sampaikan, dulu ngelamar guru SMP IPA, jadi guru SD, padahal sekarang dia guru SD sebenarnya, gitu loh. Jadi sama-sama IPA bisa jadi guru kelas SD atau guru SMP. Kemudian yang 13.500 ini. Ya itu yang memang belum ada formasi. Ini kan Yang oversupply itu, Pak, yang 13.000. Ya. tidak ada formasi ini. Tapi bukan berarti